Ada seorang karyawan yang let's say dia menerima 10 juta per bulan dari hasil gaji dia bekerja selama sebulan. Dan dia tahu kapan dia harus menerima uang. Contoh misalkan lo bekerja di perusahaan A, lo tahu perusahaan A itu setiap tanggal 1 atau setiap tanggal berapapun itu pasti mengeluarkan gaji bulanan untuk lo. Dan kalau pekerjaan lo udah selesai atau sesuai dengan jam pulang lo tinggal pulang. Dan begitu jam masuk, lo tinggal masuk. Tapi pengusaha jauh berbeda guys. Pengusaha harus bangun lebih awal dan tidur lebih malam. Dan pengusaha juga nggak tahu apakah hari ini dapat uang atau enggak. Apakah nanti bulan depan bisa ngebayar buat gaji karyawan atau enggak. Semuanya penuh dengan ketidakpastian. Selamat datang di Kode Sukses. Kalau lo baru pertama kali nonton video gua, kenalin, gua Tamtam. Gua mau ngomong sesuatu yang mungkin bakal nyakitin perasaan lo. Kalau misalkan lo sekarang masih dalam kondisi lo masih jadi karyawan, lo jangan marah dulu ya. Dan kalau juga sekarang lo dalam kondisi menjadi pengusaha, lo jangan GR dulu. Karena di video gua yang kali ini, gua nggak mau ngebandingin lebih baik mana antara karyawan dengan pengusaha. Gua justru mau ngebahas sesuatu yang lebih penting daripada sekedar ngebandingin antara karyawan dengan pengusaha. Karena ternyata guys, yang membedakan antara karyawan dengan pengusaha itu bukan hanya sekedar jabatan guys. Bukan juga soal jumlah uang di rekening kalian. Bukan juga masalah pengusaha itu punya kantor sedangkan karyawan hanya bekerja, bukan itu guys. Tapi yang mau gue sampein adalah gimana caranya antara karyawan dengan pengusaha itu melihat sebuah resiko guys. Melihat waktu, melihat uang, juga melihat peluang. Dan itu hal yang paling penting. Gue pengen flashback dulu ke masa lalu gue. Dulu gue itu bukan siapa-siapa. Gue cuman pedagang kaki lima biasa. Lebih tepatnya tukang ayam bakar. Gue dulu pernah berada di posisi dimana gue hanya berpikir besok makan apa. Dan itu bener-bener susah banget guys. Untuk membeli air mineral gelas aja guys. Saat itu gue gak punya uang. Saking susahnya. Tapi sekarang alhamdulillah gue bisa punya karyawan dan gue juga punya perusahaan. Perjalanan dari titik gua waktu itu menjadi pedagang kaki lima sampai sekarang itu gak mudah guys. Itu penuh dengan lika-liku guys. Dan itu juga bukan karena gua pinter guys. Banyak banget kebodohan yang gua lakukan sehingga gua harus jatuh, dan bangkit lagi guys. Banyak keputusan-keputusan gua yang gua anggap tolol. Bahkan gua juga banyak ngebakar uang guys. Banyak kegagalan yang gua alami sehingga akhirnya gua ada di titik ini. Dan dari situlah gue mulai sadar ternyata ada perbedaan antara mindset orang miskin dengan mindset orang kaya. Dan akhirnya sekarang gue tahu itu. Nah di video kali ini gue pengen ngebongkar semuanya gimana cara pola berpikir karyawan dengan pola berpikir pengusaha. Sekarang gue kasih gambaran ke lo yang sangat sederhana. Ada seorang karyawan yang let's say dia menerima 10 juta per bulan dari hasil gaji dia bekerja selama sebulan. Dan dia tahu kapan dia harus menerima uang. Contoh misalkan lo bekerja di perusahaan A. Lo tahu perusahaan A itu setiap tanggal 1 atau setiap tanggal berapapun itu pasti mengeluarkan gaji bulanan untuk lo. Dan kalau pekerjaan lo udah selesai atau sesuai dengan jam pulang lo tinggal pulang. Dan begitu jam masuk lo tinggal masuk. Tapi pengusaha jauh berbeda guys. Pengusaha harus bangun lebih awal dan tidur lebih malam. Dan pengusaha juga nggak tahu apakah hari ini dapat uang atau enggak. Apakah nanti bulan depan bisa ngebayar buat gaji karyawan atau enggak. Semuanya penuh dengan ketidakpastian. Mikirin berapa cash flow yang masuk bulan ini, apakah besar, apakah kecil, apakah bisa untuk mencukupi operasional atau malah nombok. Sedangkan di fase lu menjadi karyawan, lu aman guys. Setiap bulan rugi atau untungnya sebuah perusahaan lu gak pikirin. Kalaupun perusahaan itu rugi, lu tetap dapat gaji bulanan. Tapi pengusaha harus memikirkan dari mana gua dapat uang. Dari mana gua bisa memenuhi kebutuhan karyawan-karyawan gua. Dari mana gua bisa memenuhi operasional kantor gua. Dari mana gua harus bayar listrik kantor gua. Dari mana gua harus bayar sewa kantor gua. Dan masih banyak lagi pikiran yang harus dipikirkan oleh pengusaha guys. Dan dari situ gue sadar ternyata pengusaha bukan orang yang freedom seperti yang dibayangkan oleh
karyawan. Pengusaha itu penuh dengan tekanan, stressful. Karyawan bisa stres karena satu pekerjaannya, sedangkan pengusaha bisa stres karena 20 pekerjaan karyawannya. Karyawan bisa mikirin gajinya sendiri, sedangkan pengusaha harus mikirin gaji seluruh karyawan yang berada di perusahaan itu. Nah, ada mindset yang sering gua dengar dari media sosial ataupun di sekitar gua. Karyawan selalu punya mindset rata-rata gua kan dibayar untuk kerja. Secara logika mungkin itu benar. Ya lu memang dibayar buat kerja. Tapi kalau mindset lu hanya berhenti di situ, lu nggak akan pernah bertumbuh. Karena ketika mindset lu seperti itu, lu akan mengabaikan pekerjaan yang menurut lu bukan bagian dari job desk lu. Selama itu bukan bagian dari job desk lu, maka lu akan berpikir itu bukan tanggung jawab lu. Dan kalau lu berpikir begitu, kenapa gue mesti kerjain hal yang bukan menjadi tanggung jawab gue? Kalau misalkan sebuah perusahaan menyuruh karyawannya untuk bekerja di luar dari tanggung jawabnya, maka seorang karyawan berhak menolak. Dan ini yang menandakan bahwa pengusaha dengan karyawan berada di level yang berbeda. Orang yang punya mindset pengusaha, dia akan melakukan sebuah kerjaan yang memang bukan job desk dia, tapi dia tetap bertanggung jawab di kerjaan itu. Dan pengusaha, pola pikirnya adalah masalah apa yang bisa gue selesaikan dan bisa gue kerjakan hari ini. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini berdampak sangat besar. Karena ketika mindset pengusaha tidak sepatutnya seperti pengusaha, itu dia tidak akan bertumbuh. Orang dibayar bukan karena dia sibuk. Orang dibayar karena dia mempunyai nilai. Gua dulu percaya bahwa kerja keras adalah segalanya. Ternyata setelah gua mengubah pola pikir gua, ternyata kerja itu orientasinya hasil. Walaupun elu kerjanya sekeras apapun tapi hasilnya tidak bagus, maka ya itu sama aja lu gak kerja. Tapi kalau lu kerjanya ringan tapi hasilnya bagus, ya itu sama aja lu bisa ngalahin namanya kerja keras. Maka dari itu seorang pengusaha banyak memiliki pola pikir, kerjaan gue ini menghasilkan apa sih? Customer gue itu berdampak apa? Apa nilai yang bisa gue berikan kepada perusahaan gue? Itu pola pikir pengusaha. Karena guys, ada orang yang sangat sibuk bangun pagi, tidur malam, kerja sampai larut malam, tapi gak ada hasilnya. Karena mereka itu hanya sibuk pada masalah-masalah yang gak produktif. Gue juga pernah ada di posisi itu. Waktu gue jualan ayam bakar, gue buka jam 9 pagi dan gue tutup jam 9 malam. Tapi hasilnya nothing guys, gak ada. Dan sekarang gue membuat sistem, karyawan gue bisa bekerja dalam sistem itu. Gue gak perlu ke kantor, hasilnya jauh lebih besar daripada dulu gue dagang ayam bakar. Dan itu menjadi tamparan buat gue bahwa kerja keras itu belum tentu menghasilkan hasil yang bagus. Dan ini yang menurut gua yang paling membedakan antara karyawan dengan pengusaha. Karyawan itu melihat kestabilan. Karyawan itu main di zona aman. Dia setiap bulan pasti mendapatkan gaji dari perusahaannya. Sedangkan pengusaha ada di level yang berbeda. Karena dia hidup di dalam ketidakpastian. Belum tentu bulan ini itu bisa gaji karyawan-karyawannya. Belum tentu juga bulan ini operasionalnya bisa mencukupi. Semua hidup di dalam ketidakpastian. Dan kalau menghitung untung rugi, jelas resikonya ada di pengusaha daripada di karyawan. Jadi pengusaha juga bukan hanya sekedar nekat dan mengambil resiko, tapi juga perhitungan untuk mengambil resiko yang bisa kita perhitungkan. Gue juga waktu pertama kali menjadi pengusaha, banyak keputusan-keputusan yang gue sekarang berpikir anjing gue tolol banget dulu. Kenapa gue bisa ngambil keputusan seperti itu? Tapi sekarang gue menyadari bahwa itu adalah proses dan itu adalah jam belajar gue. Dan perbedaan yang signifikan lainnya antara pengusaha dengan karyawan adalah karyawan itu selalu menunggu kapan gaji datang, menunggu kerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan sebaliknya, pengusaha selalu mencari bagaimana caranya supaya cash flow di perusahaan itu bisa terus berjalan sehingga perusahaan bisa berkembang. Nah ini udah kelihatan bedanya kan guys,
antara pengusaha dengan karyawan. Waktu gue masih jadi pedagang kaki lima, gue gak kepikiran tuh punya tim marketing, punya tim kreatif, dan juga punya banyak tim di divisi lain. Gue hanya mikirin gimana caranya dagangan gue laku, gitu aja. Tanpa sistem, tanpa pikiran apapun. Nah dari sana gue belajar, jangan hanya menunggu, tapi kadang kita harus menjemput bola guys. Nah gue pengen ngulik lagi di bagian yang paling menarik, yaitu mindset tentang uang antara karyawan dengan pengusaha. Banyak orang berpikir kalau gue punya banyak uang maka gue menjadi orang kaya. Pasti lu juga berpikiran begitu kan? Tapi sebetulnya uang itu bukan hanya sekedar masuk guys. Uang itu harus kita kelola dengan baik sehingga uang itu bisa bertambah dan bertambah setiap harinya. Kebanyakan mindset dari karyawan adalah ketika dia mendapatkan gaji, maka yang diperbesar adalah gaya hidupnya. Sedangkan pengusaha ketika dia mendapatkan uang, maka yang diperbesar adalah asetnya. Kalau lu misalkan punya gaji 20 juta dengan mindset karyawan, gua pastikan lu pasti akan menggunakan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Sedangkan pengusaha ketika dia mendapatkan uang 20 juta, pola pikirnya adalah gimana caranya 20 juta ini bisa diputar lagi sehingga uang ini bisa bertambah. Itu bukan berarti pengusaha nggak boleh menikmati uang ya. Tapi dia lebih mementingkan bagaimana caranya compounding, bagaimana caranya uang ini bergulung. Itu pola pikir pengusaha. Udah mulai kelihatan kan perbedaannya, yang mana karyawan, yang mana pengusaha. Dan begitu juga mindset terhadap kegagalan. Kalau kita punya mindset karyawan, ketika kita gagal, kita tidak akan merasa bersalah. Kenapa? Karena kita tetap akan mendapatkan gaji bulanan. Sedangkan mindset pengusaha ketika kita gagal, maka kita akan belajar dari kegagalan itu. Sehingga kita tidak melakukan kegagalan itu lagi. Dan ini yang membuat gua semakin melihat bahwa perbedaan antara pengusaha dengan karyawan itu jauh berbeda. Itu ada di level yang berbeda. Tapi sekali lagi ya guys ya, gua tidak membanding-bandingkan ini lebih bagus atau ini lebih jelek, enggak. Itu keputusan kalian. Gua di sini hanya menyampaikan apa yang gua lihat, subjektivitas dari gua sendiri ya. Sekarang pertanyaannya, apakah karyawan bisa punya mindset pengusaha? Jawabannya bisa. Banyak juga seorang pengusaha itu memulai karirnya dari karyawan, which is itu gue sendiri guys. Gue pernah waktu itu menjadi karyawan di sebuah vendor sound system. Tapi lu harus mengubah pola-pola lama yang tadi gue sebutkan. Ketika lu tidak mengubah itu, maka lu gak akan kemana-mana. Tapi walaupun sekarang lu menjadi karyawan, tapi punya mindset pengusaha, cepat atau lambat lu pasti akan jadi orang kaya. Dan ini yang sering terjadi di pengusaha-pengusaha baru guys. Jangan pernah jadi karyawan sendiri di perusahaan lu sendiri. Ada owner yang membangun sebuah perusahaan tapi dia menjadi karyawan sendiri di perusahaannya. Dia bangun, terus habis itu meeting sendiri, terus dia nyari klien sendiri, dia ngerjain sendiri. Kalau ada trouble dia yang selesaiin sendiri. Dan gitu-gitu terus guys setiap hari. Itu tolol namanya. Nah, hal tersebut juga gue alami waktu gue baru menjadi pengusaha. Dan akhirnya gue sadar bahwa gue tolol. Padahal di saat itu gue udah punya karyawan, tapi kok masih gue yang ngerjain sendiri? Disitulah ada yang harus kita bangun yang disebut dengan sistem. Ketika kita membuat sistem, dan sistem itu bisa berjalan dengan baik, maka lo tidak perlu menjadi karyawan di perusahaan lo sendiri. Karena gini guys, ketika lo punya perusahaan, ya, itu berarti lo itu harusnya sudah financial stable minimal. Jadi lu gak perlu lagi kerja untuk perusahaan lo. Cukup sistem itu aja yang bekerja di perusahaan lo. Dan kalau lu sampai micromanagement atau lu masih bekerja di perusahaan lu sendiri, itu tandanya sistem lu tidak berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau sekarang lu masih jadi karyawan, lu gak usah minder guys. Lu tinggal ubah aja pola pikir lu. Suatu saat lo pasti akan menjadi orang kaya. Dan kalau lo sekarang belum punya bisnis, lo jangan merasa gagal. Lo nikmati kegiatan lo hari ini dan ubah pola pikir lo sedikit demi sedikit. Ya segitu aja video dari gua. Kalau memang lo ada komentar atau nggak setuju dengan pendapat gua tadi, lo bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di share, di like.
dan di subscribe. Gua Tam Tam, salam kode sukses.